Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan tragedi kecelakaan kebakaran dari kapal Putri Yasmin dalam segmen Fact Check Kapal Terbakar Keselamatan Dipertaruhkan. Kita akan bahas terlebih dahulu dalam kronologi kejadian pada Rabu kemarin. Jadi pemirsa, pada Rabu 12 Agustus 2026, tepatnya pada pukul 4:15 waktu Indonesia Tengah, ini ada dilaporkan adanya terjadi kecelakaan kebakaran. Jadi memang dari Pelabuhan Padangbayi, Bali menuju Pelabuhan Lembar, Lombok, NTB. Ini merupakan rute dari KMP Putri Yasmin. Dan kemudian laporan diterima di kantor SAR Mataram tepat pada pukul 4:39 waktu Indonesia Tengah. Jadi memang ada sedikit jeda dari pelaporan kecelakaan kebakaran sampai akhirnya waktu evakuasi. Dan penumpang dikatakan menggunakan life jacket dan sebagian ada yang sudah menyelamatkan diri lompat ke laut ketika kejadian tragedi kecelakaan kebakaran dari KMP Putri Yasmin. Dan pemirsa, kami juga sudah mencari titik terjadinya kebakaran KMP Putri Yasmin dari aplikasi Google Earth yang sudah kami cari. Titik terjadinya ini adalah di perairan, di pantai. Jadi memang ini merupakan titik terjadinya kecelakaan kebakaran dari kapal Putri Yasmin. Dan kita juga akan melihat pemirsa berapa jumlah penumpang dari data manifest dan juga jumlah korban yang berhasil diselamatkan serta korban jiwa. Jadi memang pemirsa ada perbedaan dalam data manifest di awal. Tercatat ada 114 penumpang yang ada di manifest dengan jumlah 17 anak buah kapal. Total seluruh jumlah orang di kapal tersebut adalah 131 orang. Tetapi ketika hasil evakuasi pada Rabu kemarin ya pemirsa, ini data pada Rabu kemarin adalah 172 orang yang berhasil dievakuasi dengan total 1 orang meninggal dunia. Jadi ada perbedaan jumlah manifest dan juga jumlah korban yang berhasil dievakuasi pada Rabu kemarin. Dan juga muatan tercatat ada 57 sepeda motor, 13 truk sedang dan 4 truk mini serta 5 kendaraan kecil. Dan terkonfirmasi korban meninggal adalah 1 orang, perempuan berusia 20 tahun. Dan saksi mata mengatakan bahwa korban meninggal dunia diketahui menggunakan pelampung yang rusak. Namun belum ada konfirmasi hingga kini dari pihak berwajib. Dan korban luka sudah mendapatkan perawatan lanjut ke rumah sakit untuk proses perawatan lebih lanjut. Nah pemirsa, kita juga akan melihat seperti apa kemarin proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan untuk menyelamatkan seluruh korban dari KMP Putri Yasmin. Jadi pemirsa, korban ini dievakuasi dan dilarikan ke 2 titik berbeda, yaitu ke Pelabuhan Lembar di Lombok dan juga ke Pelabuhan Padangbayi di Bali. Ada sejumlah transportasi yang digunakan dan dikerahkan oleh pihak berwajib ketika melakukan evakuasi, yaitu kapal Basarnas, kapal TNI Angkatan Laut, ada kapal yak juga, ada helikopter yang diterjunkan juga untuk memantau dari udara dan juga kapal komersial serta kapal Polairut. Jadi pemirsa, memang dilaporkan kondisi gelombang laut kemarin cukup tinggi, yaitu hingga 2 meter, sehingga memang ada kondisi ketika penumpang sempat rombang-ambing sebelum diselamatkan oleh sejumlah transportasi yang dikerahkan oleh pihak berwajib untuk melakukan evakuasi terhadap korban dari KMP Putri Yasmin. Nah, kita akan melihat pemirsa profil dari kapal KMP Putri Yasmin. Jadi pemirsa, kapal ini merupakan jenis armada roll-on dan roll-off atau RoRo. Kemudian operatornya adalah PT Jamrud Utama Nusantara dan juga jalur pelayarannya adalah Bali dan Lombok, serta dibuat di tahun 1992. Jadi usianya sudah 34 tahun pemirsa kapal ini. Nah, besar kapal ini memiliki panjang 58,50 meter dan juga lebar 11,50 meter, serta tonase bersihnya adalah 412 ton. Dan kecepatannya adalah rata-rata 7-9 knot dan maksimal adalah 10 knot. Nah, kapal KMP Putri Yasmin ini pertama kali dibuat di negara Jepang pemirsa. Tetapi KMP Putri ini memang memiliki sertifikat layak laut yang masih aktif dan berlaku selama 3 bulan saat dilakukan pengecekan menjelang keberangkatan pada bulan Agustus tahun 2026 ini. Nah, kita juga akan melihat pemirsa apakah sudah diketahui penyebab dari terbakarnya KMP Putri Yasmin. Untuk saat ini pemirsa, KSOP dan juga KNKT masih menyelidiki apa penyebab dari kecelakaan kebakaran dari KMP Putri Yasmin. Nah, tapi memang perlu di-highlight pemirsa, KMP Putri Yasmin ini memiliki sertifikat aktif yang sudah terbit pada bulan Agustus 2026 dan sertifikat ini akan aktif selama 3 bulan ke depan. Nah, kemudian kita juga akan melihat pemirsa data dari KNKT sebenarnya sudah ada berapa banyak kecelakaan laut yang sudah tertangani oleh pihak KNKT sejak 2 tahun belakang. Di tahun 2024 ada 5 kecelakaan yang sudah tertangani oleh pihak KNKT, yaitu 4 kapal terbakar dan juga 1 kapal tenggelam.
Di tahun berikutnya, tahun 2025, ini mengalami peningkatan jumlah kecelakaan di laut, di mana ada 6 kapal tenggelam, 1 kapal terbakar, dan juga 1 kapal yang tubrukan. Pemirsa, kami juga sudah merangkum untuk Anda sejumlah mitigasi dari Kementerian Perhubungan terkait dengan adanya kecelakaan laut di kapal komersil seperti itu ya pemirsa. Jadi kami sudah merangkum dari sejumlah aturan Kementerian Perhubungan dari beberapa tahun terakhir. Yang pertama adalah imbauan untuk memantau cuaca bagi para nakoda dan juga anak buah kapal. Kemudian juga pengawasan bongkar muat barang agar tidak terjadi keberatan muatan di kapal. Kemudian juga jaga stabilitas kapal serta kapal patroli dan juga perambuan ini selalu siaga di sekitar pelabuhan ketika ada kapal komersil yang berlayar. Kemudian juga memberikan pertolongan jika memang ada yang dibutuhkan dan menyediakan alat pendeteksi panas serta memiliki alat pemadaman jika terjadi kecelakaan kebakaran seperti KMP Putri Yasmin. Dan hingga saat ini memang masih menunggu bagaimana penyelidikan lebih lanjut dari pihak KNKT pemirsa. Semoga ini bisa menjadi evaluasi dan juga pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan kesiapan dan juga kelayakan dari kapal serta kelengkapan dari alat keselamatan untuk setiap kapal feri yang berlayar di Indonesia ini. Dan pemirsa, itulah tadi pembahasan dalam segmen Fact Check untuk kali ini. Tapi jangan kemana-mana karena program Metro Siang masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.